Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya kenalin saya Mustika Ibriani. Di sini saya bertugas sebagai podcast center. Nah, di sini juga saya sudah bersama narasumber pertama. Sebelum kita bincang-bincang asik lebih jauh lagi, mungkin narasumbernya bisa perkenalan diri dulu. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Nuraisa, saya merupakan narasumber pertama. Nah, jadi kami dari kelas 12 IPS 3 dan juga dari kelompok 3. Tentunya kami di sini akan membuat podcast seputaran materi hedonisme. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih hedonisme itu. Nah, hedonisme berasal dari bahasa Yunani yang berarti hedon, yang bermakna kesenangan. Nah, pengertian dari hedonisme itu sendiri merupakan gaya hidup yang hanya berfokus pada kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Nah, mungkin langsung saja teman-teman kita bertanya. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut kakak apa sih mengapa perilaku hedonisme harus dihindari dari generasi muda? Karena remaja dengan gaya hidup hedonisme hanya akan membuat kesenangan belaka dan semata-mata menghindari hal-hal menyakitkan, entah itu merugikan orang lain atau tidak. Nah, tadi Kak Aiza menyebut kesenangan belaka. Kesenangan belaka itu dalam perilaku yang seperti apa sih, Kak? Kalau contohnya di remaja yaitu remaja suka pergi nongkrong di kafe gak jelas, pergi dugem, pergi nongkrong-nongkrong gak jelas yang nggak bermanfaat. Iya, pokoknya intinya ini hanya untuk kesenangan mereka saja. Ya, tanpa manfaat apapun. Ya, baik, terima kasih Kak. Nah, kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Mengapa perilaku hedonisme dapat muncul? Perilaku hedonisme dapat muncul karena arus informasi dari luar negeri yang sangat besar atau globalisasi. Kebiasaan-kebiasaan dan paham orang dari luar negeri atau budaya asing yang dianggap bisa membuat senang, kemudian diadaptasikan tanpa filter oleh masyarakat Indonesia. Nah, perilaku budaya asing yang diterapkan di Indonesia yang seperti yang kakak bilang tadi itu yang seperti apa sih? Contohnya kayak cara berpakaian. Kan sekarang banyak anak-anak muda yang meniru OOTD Korea gitu, kayak make up Korea, gaya berbicara orang luar gitu, tanpa ada rasa sopan untuk berbicara ke orang yang lebih tua. Nah, dengan perilaku seperti itu juga orang-orang Islam tentunya melanggar syariat-syariat Islam yang sudah ditentukan. Halo semua, perkenalkan nama saya Alvisa Nuzula Finanda. Di sini saya sebagai narasumber yang kedua. Nah, teman-teman, jadi sekarang saya sudah bersama Alfi sebagai narasumber yang kedua. Langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Mengapa hedonisme berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat? Karena hedonisme mampu membawa masalah sosial terhadap kehidupan seseorang. Hedonisme membuat orang menjadi egosentris, mengabaikan kebutuhan dan perasaan orang lain, menimbulkan masalah sosial dan mempengaruhi hubungan interpersonal. Nah, tadi disebutkan orang menjadi egosentris. Egosentris itu sendiri apa sih? Egosentris yaitu perhatian yang berlebihan terhadap diri sendiri dan berfokus untuk kesejahteraan atau keuntungan sendiri dengan mengorbankan atau mengabaikan orang lain. Baik. Halo semuanya, saya Dinggita Herwansyah, saya narasumber ketiga. Nah teman-teman, jadi sekarang saya sudah bersama narasumber yang ketiga, yaitu Dinggita Herwansyah. Langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Bagaimana sih cara mengatasi sikap hedonisme? Cara pertama mengatasi hedonisme yaitu mengubah mindset menjadi produktif. Anda harus memiliki pola pikir memandang sesuatu berdasarkan produktivitasnya. Yang kedua, menyadari bahwa hidup bukan tentang senang-senang saja. Baik. Yang ketiga, susun target dan rencana keuangan jangka panjang. Yang keempat, membatasi di saat melakukan self-reward. Nah, jadi itu dia teman-teman cara mengatasi sikap hedonisme tadi. Tadi udah dijelaskan oleh Igi sendiri bahwa ada 4 cara mengatasinya. Semoga kita tidak termasuk orang yang terjerumus ke dalam sikap hedonisme tersebut. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Winda Lestari dari narasumber keempat. Nah, teman-teman, jadi saya sekarang sudah bersama Winda Lestari. Langsung saja ke pertanyaannya.
bagaimana sih cara atau upaya kita agar tidak terpengaruh oleh budaya hedonisme? Indonesia mewarisi banyak sekali budaya yang semestinya dilestarikan oleh generasi muda. Namun bila melihat era globalisasi, terjadi perubahan pola hidup masyarakat yang cenderung modern. Akibat dari pengaruh globalisasi, masyarakat cenderung memilih kebudayaan baru yang dianggap lebih praktis dibandingkan dengan budaya lokal. Nah, upaya melestarikan budaya bangsa itu sendiri seperti apa sih? Mempelajari budaya bangsa, mengenal terhadap budaya bangsa dan tidak terpengaruh dengan budaya asing. Nah, jadi itu dia teman-teman 3 upaya yang dapat kita lestarikan dalam budaya bangsa kita. Halo semua, perkenalkan nama saya Neha Fariska. Di sini saya sebagai narasumber yang kelima. Nah, teman-teman, jadi sekarang kita sudah bersama narasumber yang kelima, yaitu Neha. Nah, apa sih dampak hedonisme yang dirasakan bagi kehidupan remaja? Di era modern ini, baik remaja laki-laki maupun perempuan lebih menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang. Bahkan mereka rela menghabiskan uang yang tidak sedikit untuk membeli sesuatu yang buat mereka bahagia atau senang. Misalnya membeli pakaian baru, tas baru, sepatu mewah, perhiasan, makanan-makanan mahal, atau lain-lainnya. Mungkin bagi mereka dengan membeli itu dapat membuat mereka senang. Mencari kesenangan bukanlah hal yang salah, bahkan bersenang-senang dapat menghilangkan stres. Namun, apabila kesenang-senang tersebut dapat menjadi tujuan utama atau tujuan mutlak, maka seseorang tidak akan memiliki empati terhadap individu lain karena hanya berusaha terus-terus mencari atau membantu kesenangan pribadinya. Adapun ciri-ciri hedonisme yaitu ingin segala sesuatu yang serba mewah, pilih-pilih teman, cenderung antisosial dan jauh dari agama. Dan budaya hedonisme dapat menjerumus remaja pada pergaulan bebas seperti mengonsumsi narkoba, mengonsumsi minuman-minuman keras, seks bebas, dan kekerasan. Selain itu, sifat hedonisme juga berdampak pada gaya hidup yang egois, kurang bertanggung jawab, pemalas, serta boros. Nah, itu dia teman-teman, dampak yang dapat dirasakan oleh kaum remaja dari sikap hedonisme. Bahkan sekarang kita sudah banyak melihat secara nyata bahwa banyak sekali dampak yang dirasakan oleh remaja terkait perilaku hedonisme itu sendiri. Halo teman-teman, saya Fuad Muhadi sebagai narasumber ke-6. Sekarang saya sudah bersama narasumber yang ke-6 yaitu Fuad. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Apa sih dampak positif dan negatif dari sikap hedonisme? Dampak positif dari hedonisme yaitu mengajak manusia untuk menikmati kehidupan dengan kebahagiaan dan kesenangan, agar manusia tidak dalam keadaan murung atau sedih. Sisi-sisi positif dari hedonisme yaitu kita dapat termotivasi dan terdorong untuk mencapai keinginan, menjadi pribadi pekerja keras dan meminimalisasi stres. Sedangkan dampak negatif dari hedonisme, apakah hedonisme selalu baik? Gaya hidup hedonisme adalah salah satu gaya hidup paling tidak sehat, baik bagi mental maupun finansial. Sisi-sisi negatif dari hedonisme yaitu cenderung lebih egois, tidak memiliki empati terhadap lingkungan sosial, berusaha mencapai kesenangannya dengan segala cara. Nah, jadi itu dia dampak positif dan negatif dari adanya sikap hedonisme. Tidak hanya ada dampak positifnya saja, tetapi negatifnya juga. Jadi sama-sama balance antara negatif dan positifnya. Halo teman-teman, saya Ardian Maulana, saya sebagai narasumber yang ke-7. Nah, jadi sekarang saya sudah bersama Ardian Maulana sebagai narasumber yang ke-7. Baik, untuk pertanyaannya, bagaimana sih pandangan Islam terhadap sikap hedonisme? Islam menolak tegas sikap hedonisme dalam bentuk larangan sifat
sifat boros di satu sisi dan sisi lainnya. Karena dua sifat ini jelas-jelas bertentangan dengan konsep sederhana yang diinginkan Islam. Prinsip sederhana ini juga berlaku sebagai pembelajaran orang yang tidaklah boleh berlaku kikir dan boros. Nah, jadi itu dia teman-teman, seperti yang kita sudah ketahui bahwa Islam melarang kita untuk berperilaku boros tentunya. Dalam bahasa Islam itu istilahnya yaitu ma'ruf. Jadi kita tidak boleh untuk hidup secara berlebihan dan tanpa adanya batasan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Morris Ardiansa, saya dari narasumber yang ke-8. Nah, jadi ini dia teman-teman sumber ke-8 kita, ini juga sebagai narasumber yang terakhir. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Apa sih hubungan antara hedonisme dengan Pancasila? Ya, sifat hedonisme harus dihindari karena tidak sesuai dengan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila begitu leluhur sehingga selalu menjadi masalah hidup dalam segala aspek. Nah, itu dia teman-teman kaitan antara Pancasila dengan sikap hedonisme. Nah, jadi itu dia teman-teman podcast kami mengenai materi seputaran hedonisme. Semoga dengan adanya podcast ini kita sebagai remaja dapat terhindar dari sikap hedonisme tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.